Oke, itu yang pertama aja. Kedua ini soal rumah pembalap nih, karena seperti diketahui di MotoGP ini masih masih banyak pembalap yang belum dipastikan masa depannya. Kan baru beberapa aja nih yang musim depan punya kontrak, kayak ya paling jelas Marc Marquez ya yang bakal sampai 2024, terus Bagnaia juga sampai 2024 baru aja. Terus tapi terakhir pembalap besar ini malah kata-kata ya belum ketahuan, padahal biasanya awal musim itu udah kata-kata tim udah ngumumin ini panjang tapi musim ini kayak agak telat gitu, kayak Fabio Quartararo, terus siapa, Joan Mir, Alex Rins, dan teman-teman itu. Kalau dari rumor terkini ada berita apa? Rumor terkini dari bursa pembalap MotoGP? Iya, bursa rumor sendiri nih dari balap yang bakal habis musim ini ya, kita tahu Alex Espargaro ya, karena juga Aprilia belum mau perpanjang kontraknya nih dalam waktu dekat ini, karena walaupun dia sudah beri ke Aprilia ini 1 kemenangan, 1 podium, tapi sepertinya Aprilia masih butuh sesuatu yang lebih dari Espargaro agar bisa perpanjang kontrak. Tapi di Espargaro sendiri sebenarnya dia orientasinya masih ingin bertahan lagi MotoGP sampai 2024 musim depan, dan itu ya dia sama Aprilia lebih agar mungkin lebih menyatu lagi dan Aprilia bisa memberikan prestasi. Kemudian pembalap yang lagi juga habis kontrak musim ini ya, kita tahu Miguel Oliveira dari KTM. Dia juga pembalap yang sebenarnya kurang konsisten juga sebenarnya, karena walaupun udah kasih kemenangan di Mandalika, tapi setelahnya belum bisa menghasilkan banyak poin di balapan-balapan berikutnya. Tapi itu juga menjadi KTM harapan inilah KTM untuk perpanjang kontrak lagi ke depan. Dia juga harus, sebaliknya Oliveira juga harus butuh kerja keras lagi di balapan berikutnya agar konsisten. Nah, untuk yang ya. Terus udah itu aja nih. Oke. Ya udah. Soal Oliveira juga menarik nih, soal Oliveira kabar terkini kabarnya dia malah diincar nih, jadi inceran Yamaha. Ini agak menarik soalnya ya kita tahu Yamaha kan sedang di tengah-tengah isu kemungkinan Fabio Quartararo pindah, yang dimana Fabio Quartararo harus menjadi pembalap terbaiknya kan sekarang, dan ternyata masih kayak belum menemukan apa ya namanya, kayak keyakinan untuk bertahan di Yamaha. Dan masuknya nama Oliveira sendiri juga menarik, karena kalau ngomongin soal KTM kan rumor sebelumnya justru apa, kalau dari KTM itu Yamaha mengincarnya malah Raul Fernandez yang musim lalu jadi debutan terbaik kelas Moto2, dan sampai ada drama soal kemauan Yamaha untuk membayar kayak biaya pelepasan, kan ada penaltinya itu mau dibayar sama Yamaha, dan penaltinya udah mau, tapi KTM-nya menolak dan menawarkan kursi di T3 sebagai ya buat magerin Fernandez. Dan soal masuknya Oliveira ini juga ya emang nggak konsisten, tapi kalau dari pencapaian kalau saya lihatnya sih cukup bagus lah dengan catatan kemenangan di Catalunya apa nggak salah tahun kemarin, dan tahun 4 sebelumnya di Algarve sama di Red Bull Ring. Jadi ada potensi dari Oliveira, dan dia juga protagonis di kelas Moto. Kalau menurut saya pun gimana lihatnya soal kita kan tadi ngomonginnya calon pembalap Yamaha, apa kalau kita ngomongin Quartararo-nya sendiri gimana peluangnya untuk kepastian? Fabio Quartararo ke pabrikan lain mungkin lebih berat ya, berat dari sisi Quartararo-nya sih kalau saya, karena dia di Yamaha punya motor yang friendly user sekali, terus bisa mendukung gaya balapnya, dan motornya juga ya menurut saya sudah cocok sih di Yamaha. Mungkin kalau misal ada kelemahan sedikit ya mungkin wajar sih, cuma kalau pindah ke tim lain seperti Repsol Honda yang pernah digosipkan itu justru malah akan membuat Fabio Quartararo keteteran sih, sama kayak kasusnya Jorge Lorenzo di tahun 2019 yang lalu gitu. Jadi ya mungkin kemungkinan besar akan tetap bertahan di Yamaha. Dan untuk Miguel Oliveira sendiri ini cukup mengagetkan ya, karena di luar radar nih. Sebenarnya Yamaha juga udah punya satu nama, Toprak,
Ya meskipun Nah, dia juga belum mengiyakan untuk hijrah ke MotoGP, tapi setidaknya sudah punya prospek yang cukup menjanjikan dalam diri Toprak. Secara dia kan juara World Superbike musim lalu sih. Itu. Jadi kalau Fabio Quartararo pindah ya saya masih kurang yakin sih. mungkin. Bahkan kalau disodori Repsol Honda sekalipun kayaknya berat bagi Quartararo. Oke. Masalah ini adaptasi lagi ya berarti ya, kembali ke masalah adaptasi yang memang kalau di dalam beberapa musim terakhir ini memang kayaknya pengaruhnya besar kan. Tadi Lorenzo di 2019 yang berhasil, terus kalau yang masih musim yang sama itu Juan Sarko ya, kalau masih dari Yamaha KTM juga gagal api pembunuh kaki bisa dibilang dua-duanya. Terus kalau karena nggak cuma Honda saja kan sebenarnya yang apa digembalkan dikaitkan dengan Quartararo, tapi mungkin juga menyebutkan bahwa ada dari manajernya sendiri ada kontak dengan Ducati dan Suzuki ya. Dari tim pabrikan lain gimana, Mas Fahbab? Kemungkinan merekrut Quartararo atau mungkin dari Inka sendiri fokusnya gimana untuk pusat pembalap musim ini? Yang aku lihat dari Quartararo ya, karena aku juga masih ragu sih kata dia bakal pindah. Nah, Quartararo emang satu balap MotoGP sekarang yang lagi paling vokal memprotes kepada timnya tentang kelemahan dan lain-lain. Tapi dibalik itu kan Quartararo juga mampu mengantisipasi ataupun mengatasi kekurangan yang di motornya, seperti dan menghadirkan remen yang sangat bagus dan sangat satu kelebihan yang harusnya Quartararo pahami bisa bagus dia. Saya Quartararo itu hanya ya mungkin kita sama lah agar tidaknya mampu memberikan motor yang lebih kencang, tapi saya memang Quartararo bakal tahan. Seperti bosnya Lingard juga saya bahwa Quartararo sudah bakal tahan untuk melihat pabrikan dan sudah punya race dan Mir, walaupun di awal musim Mir juga sempat kayaknya merasa mulai mau pindah nih, tapi kehadiran Livio Suko ini kayaknya merubah pandangan Joan Mir bakal pindah ke tim lain. Jadi misalnya Suzuki nggak bakal ngelepas dua pembalapnya ini, apalagi dua pembalapnya ini di awal musim udah tampil konsisten ya, cukup tampil bagus di sela-sela tim pabrikan Jepang lain, Honda dan Yamaha yang tampil kurang baik di 4 pembalap, tapi Suzuki dengan 2 pembalap saja tapi bisa mampu tampil bagus. Ya. Oke, pada Suzuki memang saya dan berita akhir pekan lalu sih dari review semuanya sendiri juga mengatakan di prioritas utamanya dalam pertahankan Mir dan Race untuk kepindahan Quartararo ini gimana ngeliatnya? Dari Ducati sendiri kan juga kita udah tahu mereka juga udah punya Bagnaia, dan untuk prioritas pembalapnya tadi pembalap penggantinya tadi antara Miller atau Miller, Bastianini sama Jorge Martin. Jadi kalau saya melihatnya sih antara Yamaha dan Quartararo ini kayak gimana? Jadi dua-duanya tahu kalau sebenarnya sih untuk potensi pindah itu kecil, tapi kayak ini buat menaikkan daya tawar aja sih, kayak antara soal dari Quartararo-nya, soal cara dia negosiasi ke pabrikan lain, atau soal Yamaha soal dia ngedakin Oliveira ini kayak ya ini menurut pendapat saya aja pribadi sih, kayak cuma buat naikin daya tawar aja. Kayak mau nggak? Kalau misalnya dari Yamaha kayak modelnya bertahan nggak? Kalau nggak kita sudah punya pengganti nih faktor Quartararo yang mungkin tentu itu permintaan aku, karena aku juga bisa pindah tim lain. Kalau saya melihatnya sih gitu ya. Kalau Mas Agung atau Mas Wahid gimana? Iya sih, karena ini cuman menurut saya buat pancing Fabio Quartararo aja sih, supaya untuk lebih fokus ke Yamaha, karena dengan adanya Miguel Oliveira ini mungkin dia akan berpikir saya harus memperbaiki fokus ke performa saya sih sebenarnya, kalau nggak ingin tempatnya digusur Miguel Oliveira. Karena untuk pindah pun Fabio Quartararo juga harus berpikir ulang di tim mana yang cocok gitu. Jangan sampai dia salah pilih tim yang berujung nanti bisa dalam tanda kutip membunuh karirnya, itu sih. Ya.
yang untuk kaki sebenarnya agak ekstrim tapi ada kemungkinan. Quartararo ya. Ya. Ya untuk Quartararo emang kayaknya dia karena dia satu-satunya pembalap di Yamaha yang bisa tanda kutip bisa menjinakkan YZR M1 ini kan dia juga masih mungkin merasa gue pembalap yang bisa nih di Yamaha, jadi dia mungkin mulai beranilah kasih ancaman ke Yamaha. Tapi di satu sisi lain juga sebenarnya Quartararo dan Yamaha ini sebenarnya juga sama-sama butuh lah kalau untuk menunjukkan ya. Jadi bakal sulit juga sih Quartararo bakal pindah, terus Yamaha juga bakal out. Ya. Oke. Kayaknya dari pusat transfer ini ada Mas Agung atau Mas Wahid melihatnya akan ada pergerakan atau pemindahan balap yang agak mengejutkan banget di pusat pembalap musim ini. Yang wow gitu. Nggak nyangka tahu-tahu pindah ke tim ini. Kira-kira ada nggak musim ini? Mungkin siapa ya? Mungkin Bastian ini kali ya. Ini yang kasihan. Yang pindah ke Pramac atau mungkin ke tim pabrikan Ducati langsung untuk menggantikan Miller. Itu sih petanya. Kalau enggak ya Pol Espargaro akan bertahan. Begitu juga Alex Espargaro di Aprilia juga masih, karena dia sudah berdarah-darah dengan Aprilia sih sejak datang pertama kali 2019 itu udah bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai mau pensiun, lalu sekarang udah bisa menang, bisa meraih podium bersama Aprilia. Jadi kalau Aprilia pun juga sebenarnya tengah berpikir untuk mempertahankan Alex Espargaro, karena kalau enggak ya ini kerugian besar sih, karena pengembangannya udah orientasinya ke Alex Espargaro sekali untuk motor mereka gitu. Ya mungkin itu aja sih yang menurut saya yang akan ada di jalur kepindahan musim ini gitu. Mas Fred? Miller ya, karena Jack Miller di Ducati juga belum jelas diberikan. Dia sebenarnya mungkin juga di kontraknya habis musim ini LCR Honda nih mulai cari incar si Miller lagi, karena dua pembalapnya Alex Marquez sama Nakagami belum perform dari musim ini. Kemudian kemarin juga dari Cal Crutchlow juga belum hasil bagus. Mungkin itu LCR bisa incar Miller nih, walaupun Miller juga sebenarnya masih, kalaupun ditendang Ducati dia bakal maunya pindah ke tim yang lamanya Pramac, tapi tidak menutup kemungkinan dia bakal balik ke tim LCR Honda, tim pertamanya saat di MotoGP ya, itu juga ya. Ya kita nantikan aja gimana nanti soal ya update soal bursa transfer ini. Karena biasanya emang kalau biasanya sih tengah musim atau mungkin di musim panas ya, kalau main ngomongnya di musim panas sekitar bulan Juni atau akhir Mei itu sudah ketahuan dikit-dikit lah soal siapa yang akan pindah ke sini, siapa yang akan bertahan. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.